kami muliakan, kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini pada tanggal 7 Januari tahun 2023. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir 'alaina ya Allah wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Mukarram wal Mukarramah yang sangat kami muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru-guru kami se-Indonesia yang sedang berjuang, yang dimana kita sama-sama saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, beserta keluarga kita di rumah dan jajaran kerja kita, sehingga tidak ada kurang suatu apapun dan seluruh pekerjaan, tugas-tugas kita bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya hendaknya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua di setiap ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Pertama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari anggota grup kita ini yang sakit. Mudah-mudahan tidak ada. Kemudian kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan anggota keluarga kita, dan kita terus bisa belajar dan belajar untuk mempersiapkan diri agar lulus PPG pada tahun ini. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, saya tidak sebutkan satu persatu kita yang telah hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kita patut bersyukur ya. Kita patut bersyukur bahwa di angkatan 3, batch 3 tahun 2022, kita bersyukur bahwa kita terpanggil mengikuti PPG. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa mengikuti PPG. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 50.000 orang teman-teman kita di luar sana yang sedang menunggu giliran antrian untuk bisa mengikuti PPG. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita bisa ikut PPG pada tahun 2022 kemarin, yang insya Allah akan selesai di akhir Januari ini. Oleh karena itu, sebagai bukti syukur nikmat kita Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak akan sia-siakan peluang ini. Mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, tentu kita wajib lulus. Wajib lulus dengan berikhtiar secara maksimal, menahan kantuk dan menahan lelah, membagi waktu di tengah kesibukan yang luar biasa. Namun Bapak Ibu sekalian, sesempit-sempit waktu, sesibuk apapun kita, ada beberapa hal penting yang memang harus kita pentingkan. Pertama, memenuhi tugas-tugas yang telah ditetapkan kepada kita. Yang kedua, mengikuti tryout, mengerjakan soal-soal, serta membaca materi-materi. Yang ketiga, tentu menjalankan tugas rutinitas kita sebagai guru. Nah, saya melihat Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita yang kayak kalang kabut gitu, karena tidak lihai membagi waktu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, menjadi penting bagi kita untuk bisa bagi waktu.
Saya kemarin membekali, saya membuka ruang virtual untuk teman-teman kita yang belum PPG, yang jumlahnya itu ada 50.000 orang ya, karena penerima guru PAI non ASN saja yang belum sertifikasi itu jumlahnya 42.000 berdasarkan data penerima insentif. Ditambah lagi guru yang PNS yang belum sertifikasi. Itu bisa mencapai 50.000 Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu kita bersyukur, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian sepakat kita dan punya tekad dan azam kita bahwa kita wajib lulus di tahun ini. Kalau tidak, ya kita harus menunggu lama lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan kembali bahwa evaluasi daripada Zoom kita, evaluasi daripada pembekalan kita, begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat jadwal, itu kan waktu untuk kita pembekalan itu tidak ada jadwalnya. Maksud saya begini, berdasarkan jadwal PPG yang ada, waktu Bapak Ibu itu full untuk memenuhi ini, memenuhi itu, dan segala macam. Baik itu UKIN, upload tugas, segala macam. Namun, kita membuat jadwal tersendiri di luar itu semua untuk menguatkan persiapan kita. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kesibukan Bapak Ibu tentu kami sangat paham gitu ya, kami sangat paham. Tetapi ada satu hal yang harus diingat, kalau kita tidak sengaja siapkan waktu, slot waktu untuk menguatkan materi dan persiapan UKM PPG kita, saya khawatir Bapak Ibu nanti terkendala di saat ujian. Maka kalau Bapak Ibu mau marah, mau kesal, mau jengkel kepada saya, nggak apa-apa. Karena memang tugas saya harus memaksa Bapak Ibu, kerjakan ini, kerjakan itu, baca ini, segala macam. Karena memang tugas saya dan kewajiban saya untuk mengingatkan kita semua Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya begini, segala tugas-tugas itu tidak, kalau kita kerjakan, dan kalau Bapak Ibu terkendala, kita kan ada kelompok-kelompok kecil di kelas kita masing-masing. Maka jangan bingung sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan bingung sendiri, minta tolong sama teman, tolong dibantu, tolong dibantu. Arti kata, Bapak Ibu per kelas itu, hendaknya per kelas itu wajib lulus. Jadi, setiap kelasnya Bapak Ibu itu wajib kompak gitu. Kalau ada teman yang terkendala, bantuin. Dibantu teman yang terkendala di satu kelas itu. Maka setiap ketua kelas itu memang punya tanggung jawab yang luar biasa mengingatkan teman-teman kita. Bapak Ibu sekalian, yakinlah lelah Bapak Ibu nanti akan terobati di saat nanti Bapak Ibu sudah pengukuhan. Bapak Ibu sudah pengukuhan dan dinyatakan lulus. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa yang mengikuti Zoom ini kan dari 300 orang lebih kita, itu kan paling 100-an. Mengerjakan tryout juga paling sekian gitu ya. Ini menandakan bahwa saya paham itu sulitnya teman-teman membagi waktu gitu ya. Sulitnya teman-teman membagi waktu, yang kedua tidak fokus. Bapak Ibu, sekedar bergabung di grup saya belum cukup untuk lulus. Kita bergabung di grup ini, di grup pembekalan ini, agar kita betul-betul mendapatkan sesuatu yang memang kita butuhkan dan memperkuat persiapan kita untuk bisa lulus sertifikasi pada tahun ini. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, yang berikutnya, yang ketiga, di Telegram itu sangat simpel sebenarnya. Di Telegram itu Bapak Ibu bisa mengerjakan soal-soal kapan saja dan di mana saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membutuhkan waktu, harus menyiapkan waktu khusus untuk mengerjakan soal-soal di Telegram itu. Jadi kita bisa kerjakan seberapa yang kita mampu di Telegram tersebut. Jadi saya melihat, saya akan bisa pantau tuh Bapak Ibu seberapa orang yang sudah mengerjakan soal yang sudah saya upload gitu ya. Seperti ini kemarin saya mengirimkan soal-soal terkait dengan terkait dengan PTK dan lain-lain. Nah,
contoh ini soal terakhir yang kita kirim, umpamanya contohnya ini Bapak Ibu sekalian. Soal terakhir yang saya kirim itu berapa orang yang mengerjakan? 52. Dari 300 orang kita, 52 yang hasil pool 52 jawaban. Jadi 52 orang kita yang mengerjakan. Mohon di-mute dulu Bapak Ibu. Kalau suara yang berisik itu berarti Zoom-nya hidup, tetapi dibiarkan aja, ditinggalkan, kemudian terdengarlah suara-suara ribut di luar itu. Oke, jadi kita bisa lihat ini. Saya kan bisa pantau tuh Bapak Ibu. Kita kan 300 lebih nih peserta pembekalan kita. Saya ingin 300 lebih itu wajib lulus gitu. Makanya Bapak Ibu siapkan waktu. Dan ini 52, ini kan ada angka di atas hasil pool. Hasil pool itu kan hasil yang mengerjakan gitu. Yang mengerjakan ada 52 jawaban. Nah, jumlah kita itu 300 orang lebih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di Telegram ini fleksibel, kapan saja, di mana saja kita bisa angsur-angsur mengerjakannya. Kemudian kita pahami, kita baca pelan-pelan soalnya dan kita pahami isinya. Nah, kita pahami isi. Ini kemarin saya ngirim soal tentang PTK. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang malam ini kita akan bahas tentang PTK. Nah, ini saya kirimkan dulu contoh-contoh soalnya supaya Bapak Ibu nanti kita bisa latihan. Nah, saya pantau terus tuh sampai tengah malam itu Bapak Ibu sekalian, saya siapkan soalnya, saya kirimkan soalnya. Kadang sampai jam 1, jam 2 saya juga belum tidur. Mumpung saya belum tidur, saya siapkan ini itu. Kenapa? Karena menjadi tanggung jawab, rasanya tanggung jawab moral mendampingi Bapak Ibu. Di saat ibu-ibu Bapak sudah tidur, itu saya belum tidur untuk menyiapkan gimana skema yang bagus dan gimana mengirimkan soal-soal latihan agar teman-teman bisa mengerjakan. Nah, oleh karena itu tentu semangat ini tidak hanya ada sama saya, tetapi juga ada sama kita semua. Kemudian saya ingin lihatkan dulu progres sebelum kita masuk materi ini Bapak Ibu sekalian. Oh ya, ini ada yang bilang di suara saya tidak kedengeran, benar? Jelas enggak suara saya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jaringan. Mungkin jaringan mungkin. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi di grup juga saya sampaikan 50% yang hadir Zoom itu kemudian juga yang mengerjakan. Saya tidak ingin Bapak Ibu retaker nanti. Percayalah, nyesal nanti Bapak Ibu kalau retaker itu nangis kita. Nengok orang yudisium itu Bapak Ibu, kita retaker itu banyak yang japri saya tuh. Pak, saya sedih, ya, Pak. Saya belum selesai. Saya sedih, Pak. Nah, jadi sedih karena kenapa? Jadi saya tidak ingin ada satupun kita yang itu, karena orang penuh dengan sukacita bersama keluarga kayak wisuda. Karena beban PPG ini berat. Beban PPG ini berat, saya paham itu. Beban PPG ini berat, dan ketika kita sudah bisa melewati yang berat itu, rasanya gimana, syukur nikmatnya luar biasa gitu. Nah, jadi oleh karena itu, dan saya itu diundang, ini biarlah saya lihatkan foto-foto saya diundang hadir gitu ya. Karena saya ketika kemarin di LPTK UIN Imam Bonjol saya diundang hadir dan teman-teman itu senang sekali. Nah, jadi ini bukti bahwa karena di LPTK UIN Imam Bonjol saya diundang dan kita cukup dekat hubungan kita dengan LPTK UIN Imam Bonjol Padang, dan teman-teman yang hadir pada waktu itu termasuk yang dari Sumatera Utara juga senang sekali membersamai kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah, dan saya ingin kita semua seperti mereka ini nanti ketika selesai nanti di Januari dan kemudian nanti di Februari mereka sudah terima langsung nih sertifikat pendidiknya Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka terima langsung sertifikat. Wajah-wajah inilah yang saya inginkan Bapak Ibu nanti di bulan Februari. Amin. Nah, jadi wajah-wajah beginilah yang saya inginkan Bapak Ibu di bulan Februari nanti, pengukuhan guru profesional dalam jabatan gitu. Dan saya pun selalu menguatkan kawan-kawan untuk jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga mengirimkan karangan bunga buat teman-teman untuk menyemangati kawan-kawan itu semua.
Nah, itu dia Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah komentar-komentar kawan-kawan yang sudah lulus itu. Kenapa saya perlihatkan ini kepada Bapak Ibu? Karena memang teman-teman itu sangat terkesan dan buah daripada perjuangan mereka gitu. Yang kita bersamai terus. Ucapan terima kasih yang sangat banyak dari kawan-kawan itu bukan berarti apa, tetapi memang mereka berjuang gitu. Memang mereka berjuang untuk bisa lulus gitu Bapak Ibu sekalian. Maka jika engkau tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kita akan merasakan perihnya kebodohan, kata Imam Syafi'i kalau saya tidak salah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu, saya tadi sudah mengirimkan materi ya. Ini materi, mohon maaf di-mute dulu Bapak Ibu yang lagi on mic-nya di sana. Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Maaf Pak, terlambat. Tadi ganggu sinyal. Oh ya, oke. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, diikuti aja. Baik, aman. Nah, ini, terkait dengan UKIN Bapak Ibu, ini jadwal yang dikirimkan oleh Pak Abu Bakar tadi pagi ya. Saya masih berpatokan pada jadwal lama gitu ya. Cuman ternyata ada jadwal terbaru tadi, mana dia ya, yang dikirimkan Pak Abu Bakar tadi. Apakah jadwal ini sama semuanya? Saya kira se-Indonesia sama ya? Sama ya Bapak Ibu? Sama ya jadwal ini. Ya. Berarti ini jadwal sama Pak. Sama, dan ini jadwal sama Pak. Ya. Ini jadwal sama, dan sekarang itu daftar ulang UKM PPG Kemenak 5 sampai 7 Januari. Jadi untuk mendaftar UKM PPG itu masing-masing atau kolektif dari LPTK Bapak Ibu? Masing-masing? Ya, masing-masing. Jadi tentu saya cuma mengingatkan tadi di grup jangan sampai tertidur gitu ya. Karena kita ini kan orang yang sering lupa gitu. Dikira sekarang masih tanggal 5, ternyata udah tanggal 7 gitu ya. Saya terlambat. Karena saya juga pengalaman yang terlambat Bapak Ibu. Dan pedis rasanya, ya pedis itu pedih ya. Rasanya kalau kita terlambat dan tidak bisa lagi ikutan. Guys, ini aku baru aja selesai mandi. Tolong di-mute dulu Bapak Ibu, ada suara yang mengganggu. Nah, nanti kita bakal di make up di sini sama Bu Dewi, suaranya masuk. Suaranya bocor. Jadi gini, kalau umpamanya tidak ada suara-suara lain yang mengganggu, nggak apa-apa, dihidupkan aja mic-nya. Tapi kalau umpamanya ada suara-suara lain yang mengganggu, mending nanti di-mute aja dulu. Pas kita mau ngomong baru dihidupin supaya lebih jelas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dari jadwal ini 5 atau 17 Januari itu briefing penguji UKIN. Udah briefing Bapak Ibu untuk UKIN, penguji UKIN? Belum ya? Udah? Belum. Berarti tanggal 17 Januari diperkirakan nanti. Kemudian 9 sampai 11 Januari mengisi portofolio. Mulai dari hari Senin itu ya. Sekarang 7, besok 8 ya. Mengisi tetapi ada juga Bapak Ibu yang sudah mulai mengisi portofolio. Udah? Belum? Atau gimana? Belum bisa dibuka. Nah, belum dibuka, cuman mempersiapkan bahannya dulu Pak. Nah, mempersiapkan bahannya ini dari sekarang, dari jauh-jauh hari tentu sudah Bapak Ibu persiapkan pastinya. Kemudian UKIN praktik pembelajaran tanggal 12-13 Januari. Saya nengok jadwal ini Bapak Ibu memang melelahkan dan melelehkan. Tetapi yakinlah, insya Allah sepanjang kita mempersiapkan dengan maksimal, insya Allah Bapak Ibu bisa melaksanakannya. Kemudian editing video pembelajaran 14 Januari. Upload link YouTube, Google Drive 15 sampai 16 Januari. Kalau Bapak Ibu terkendala dengan ini, minta tolong sama teman. Ya Bapak Ibu ya, ini cara praktis dan cara terbaik
Tidak semua kita mungkin ada kendala ini itu segala macam. Minta tolong sama teman dan satu kelas itu harus kompak, kita harus semuanya. Sebuah kebanggaan rasanya satu kelas itu lulus gitu kan. Kemudian 15 piloting plotting penguji UKIN, briefing penguji UKIN 17 Januari, 18 sampai 22 Januari penilaian portofolio dan video 18 sampai 22. Di saat penilaian ini saya belum tahu skemanya seperti apa. Apakah penilaian portofolio dan video ini Bapak Ibu dihadirkan oleh penguji atau gimana, nggak tahu saya. Tapi bila mana nanti penilaian ini hanya dilakukan oleh penguji saja tanpa menghadirkan Bapak Ibu juga bisa latihan intensif mempersiapkan UP nanti. Kemudian pembinaan persiapan UP. Nah, ini tanggal 21-26 Januari. 21 sampai 26 Januari, Bapak Ibu persiapan untuk UP. Persiapan UP itu pembinaan sifatnya. Kemudian cetak ulang kartu dan join ke grup WA. Tanggal 22 sampai 24 Januari, cetak ulang kartu. Kemudian uji coba sistem UP tanggal 27. Uji coba sistem UP itu tanggal 27. Kemudian pelaksanaan UP tanggal 28 sampai 29 Januari. Nah, ini jadwal ini diingatkan sekali Bapak Ibu sekalian. Kemudian tolong dirinci betul, periksa betul terkait masalah UKIN, portofolio dan segala macam Bapak Ibu. Demi agar karena dua target kita lulus UKIN, lulus UP. Ya, lulus UKIN, lulus UP. UKIN ditentukan oleh LPTK, kalau UP nanti di pusat punya wewenang, sistem yang mengatur. Walaupun sebenarnya UKIN juga sistem yang mengatur, tapi banyak indikator-indikator yang memang menyangkut tugas-menugas kita semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah tadi pagi ya, saya akan kirimkan link tryout di sini, kita ulang kembali. Di ini karena di Desember kita sudah intensif sebenarnya teman-teman yang udah duluan join bergabung di pembekalan kita udah kirimkan ya dari TO1 sampai sekian TO itu, tetapi saat ini intensivitas kita kenapa tidak sekali kirim semuanya untuk agar Bapak Ibu tidak stres dan tidak merasa terbebani yang mana mau didahulukan, ini tugas dari kampus harus diupload, harus diselesaikan. Ini Pak Melvi ngirimin tugas juga gimana ini. Jadi saya hanya mengirimkan satu persatu link dan itu Bapak Ibu sekalian kemarin soalnya 50, yang ini soalnya 70. 50 dan 70 itu pecahan dari 120 butir soal sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita tuntaskan lah. Kita cek untuk hari ini di link di link 5. Di link 5 itu tadi saya sudah kirimkan sebenarnya screenshot hasilnya. Karena saya pakai handphone aja nih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini udah banyak ternyata yang mengerjakan. Terakhir tadi saya kirimkan itu di jam 11.38 gitu ya. Ini banyak yang sudah mengerjakan lagi. Alhamdulillah yang sudah tinggi-tinggi nilainya juga udah banyak. Pak Ajo Andri ya, Ajo Andri sudah 68/70. Sudah cukup maksimal juga ya, sudah tinggi juga gitu. Dan pokoknya di atas 60 lah, karena 70 butir di soalnya sekalian. Bu Ratna ini 60, kemudian 67 Bu Zubaidah 67. Bu Ratna ini ngulang lagi dapat 69. Nah, gitu caranya, memang diulang-ulang Bapak Ibu. Kemudian Pak Fauji atau Bu Fauji? Pak Fauji ya. Awalnya 31, kemudian jadi 66, Pak Fauji Ali. Kemudian 68 Novilastri Sagita 68. Terakhir tadi ngerjain jam 19.18. 19.18 terakhir mengirimkan jam 19.18 itu 47/70 Pak Eko. Allah diulang-ulang terus Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan progresnya bertambah dan kita semua bisa memahaminya. Intinya adalah bagaimana kita memahami tekstur dan konstruksi soal itu sebagai upaya kita untuk menguasai materi.
Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam ini, kalau kemarin saya remedi dulu ya, saya review dulu maksudnya, terkait dengan materi kemarin itu kita tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ada ragam karya tulis ilmiah, ada konsep, kemudian manfaat karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti di soal yang terkait karya tulis ilmiah itu kita sudah kirimkan kalau tidak salah di sini ya, di grup Telegram waktu itu. Ini PTK, karya tulis ilmiah. Bentar Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah kita kirimkan sebenarnya contoh soalnya di Telegram. Di Telegram. Nah, ini dia soal terkait dengan karya tulis ilmiah. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Ini materi. Di atas ini materi yang ada tanda hatinya, ini materi. Ini saya kirimkan materi pada waktu itu. Ini materi-materinya. Kemudian ada soal-soal di bawah nih. Nah, ini dia. Ini soal-soal terkait. Perhatikan pernyataan berikut. Tulisan yang memaparkan data hasil temuan lapangan atau sekolah tempat praktik pengalaman lapangan. Dan seterusnya sampai ke bawah. Panjang sekali soalnya. Kemudian coba kita baca yang singkat-singkat aja. Pada jenis buku, penulis tidak membatasi untuk mengemukakan ide dan gagasannya. Buku harus memenuhi kriteria penulisan karya akademik. Buku ini juga sarana seseorang untuk mengekspresikan pikirannya secara elaboratif. Buku yang dimaksud adalah A. Buku jurnal ilmiah, B. Buku akademik, C. Buku review atau artikel, D. Buku laporan penelitian. Nah, yang dimaksud di sini adalah buku akademik. Buku akademik. Jawabannya B. Kemudian artikel ilmiah yang biasanya dimuat oleh jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas akademik, seperti universitas ataupun lembaga riset, adalah A. Jurnal ilmiah, B. Jurnal akademik, C. Review atau artikel, D. Laporan penelitian. Yang dimaksudkan di sini adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah. Biasanya para dosen itu Bapak Ibu sering buat jurnal. Di bawah ini yang merupakan bentuk dari karya tulis ilmiah adalah ini kisi-kisi terakhir itu ragam karya tulis ilmiah. Makalah, jurnal ilmiah, buku akademik, review, artikel, laporan penelitian. Nah, itu dia. Isinya adalah A. Jadi materi kemarin itu ada contoh soalnya di sini di Telegram. Nah, sekarang materi kita adalah PTK. Bapak Ibu, ada 8 butir kisi-kisi tentang PTK, penelitian tindakan kelas. Kita lihat materinya Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama disajikan deskripsi tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. Kita nanti dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat PTK. Nah, di sini pertama materi kita tentang konsep PTK. Konsep PTK itu banyak pengistilahkannya, ada participatory action research. Arti kata, model penelitian ini biasanya dilakukan sebagai strategi transformasi sosial yang menekankan pada keterlibatan masyarakat, rasa ikut memiliki program, dan analisis masalah sosial berbasis masyarakat. Nah, kemudian critical action research, penelitian model ini biasanya dilakukan oleh kelompok tertentu yang secara kolektif mengkritisi masalah praksis, ya, dengan penekanan pada komitmen untuk bertindak menyempurnakan situasi. Misalnya hal-hal yang terkait dengan ketimpangan gender atau rasa. Jadi yang senada dengan PTK itu kira-kira itu. Kemudian ada institutional action research, institusi. Kemudian classroom action research. Nah, PTK itu ada di nomor 4. Classroom action research itu biasanya dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah tempat ia mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran.
Konsep PTK di sini ada di nomor 4. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini saya ini dia. Action research biasanya dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah tempat yang mengajar dengan penekanannya di mana? Untuk menyempurnakan atau meningkatkan proses dan praksis pembelajaran. Guru merencanakan perubahan yang akan dilakukan bersama dengan para siswa, bersama observer lainnya jika ada, sambil melakukan observasi. Dan proses belajar berlangsung sesuai dengan jadwal belajar biasa. PTK itu tidak mengganggu PBM, tidak mengganggu jam PBM, karena dia sejalan dengan jam PBM. PTK itu tidak membutuhkan waktu khusus untuk melakukan penelitian, karena dia sambil berjalan. Nah, adanya partisipasi dari peneliti dalam satu program kegiatan, adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas, ini konsepsinya Bapak Ibu, kemudian adanya tindakan, treatment, adanya tindakan. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk sekedar memahami pemahaman konsep secara umum. Saya ulangi, apa itu PTK? Yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah tempat yang mengajar dengan menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran. Jadi dari definisi singkat ini bisa dipahami bahwa siapa yang melakukan penelitian itu guru. Di mana dilakukan? Di kelas. Untuk apa dilakukan penelitian tindakan kelas itu? Untuk meningkatkan proses dan praksis pembelajaran. Proses meningkatkan kualitas hasil capaian daripada pembelajaran itu. Kemudian siapa yang merencanakan ya guru mapel tersebut. Baik dia sendiri ataupun dia bersama dengan observer. Observer itu melibatkan guru lain. Kemudian bersama dengan siswa sambil melakukan observasi. Dan proses belajar berlangsung sesuai dengan jadwal seperti biasa. Itu konseptualnya. Nah, kemudian yang kedua, apa tujuan penelitian tindakan kelas? Di sini Bapak Ibu sekalian bisa kita rinci, ada 8 ini, ada 8. Apa tujuan daripada PTK itu? Penelitian tindakan kelas yang kita lakukan itu pertama untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas. Ada masalah, kenapa kok anak-anakku tidak ada motivasi belajarnya? Kenapa kok nilainya kok rendah sekali? Jadi PTK itu berangkat dari kegalauan guru terhadap proses PBM yang dilakukannya di kelas. Jadi dilakukanlah PTK gunanya untuk tujuannya untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas. Jadi yang dialami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan para guru. Mutu pembelajaran dapat dilihat dari meningkatnya hasil belajar siswa. Jadi salah satu indikator mutu pembelajaran itu meningkat, salah satu indikator bahwa pembelajaran itu bermutu dengan ada meningkatnya hasil belajar siswa, baik yang bersifat akademis dan tertuang dalam nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, dan juga ulangan akhir semester, maupun yang bersifat non akademis seperti motivasi, perhatian, aktivitas dan lain. Yang kedua, peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus mengingat masyarakat berkembang secara cepat. Jadi kualitas PBM. Kalau tadi orientasinya adalah bahwa kualitas hasil meningkatnya hasil belajar, kemudian yang kedua kualitas praktik pembelajaran itu sendiri, yang ketiga untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Hal ini dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai alat training in service yang memperlengkapi guru dengan skill dan metode baru. Karena ilmu berkembang terus, Bapak Ibu sekalian. Ilmu berkembang terus dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, kita menemukan konsep-konsep baru, cara-cara baru, metode-metode baru di dalam PBM. Kemudian yang kelima, sebagai alat untuk memasukkan pendekatan tambahan atau inovatif terhadap sistem pembelajaran.
berkelanjutan. Yang keenam, meningkatkan sikap profesional pendidik. 7, menumbuhkan budaya akademik. 8, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Kemudian manfaat. Apa manfaatnya? Di sini ada 2 aja di sini Bapak Ibu. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan sasaran akhir adalah perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, sebagai model bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya melalui tindakan guru yang inovatif dan kreatif dalam upaya mengatasi permasalahan belajar di kelas. Jadi profesionalisme PBM berjalan dengan lebih baik, kemudian hasil belajar pun meningkat. Itu dia kisi-kisi 111. 111 itu tentang konsep. Jadi 111 ini tentang konsep PTK Bapak Ibu sekalian. Ada tujuan, ada pengertian, kemudian lagi ciri-cirinya dan manfaat PTK. Kemudian lagi 112 tentang permasalahan pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan rumusan masalah. Nah, cara rumusan nanti Bapak Ibu nanti di contoh soal itu nanti yang ditanya itu adalah bagaimana cara merumuskan masalah. Kalau ini masalahnya gimana cara membuat rumusan masalahnya. Itu dia Bapak Ibu. Nah, di sini konsepnya di sini gini, masalah hendaknya dirumuskan secara jelas dalam arti tidak mempunyai makna ganda. Rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan. C. Rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Gini, jadi Bapak Ibu sekalian, ada batasan masalah, ada rumusan masalah. Jadi nanti rumusan masalah itu mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada di. Udah nggak apa-apa, taruh belakang aja. Ya itu taruh di sini aja. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini sebentar, hilang lagi dia. Ini dia. Nah, dalam merumuskan masalah PTK ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan sebagai acuan yang disarikan dari Suyanto, Sukaryana. Beberapa petunjuk tersebut ini dia ada 3 petunjuk. Rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Artinya dengan rumusan masalah tersebut memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut secara operasional. Nah, secara operasional. Bapak Ibu tentu sudah menerima materi ini dari dosen di LPTK masing-masing. Cuman nanti kita akan disuruh memilih kalau ini masalahnya apa yang pas untuk rumusan masalah. Nanti kita akan coba tengok di contoh soal nanti agar lebih paham. Kemudian 113 itu tentang menentukan tindakan solusi yang sesuai dalam PTK. Menentukan tindakan solusi yang sesuai dalam PTK. Nah, jika perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya merupakan perencanaan yang cukup matang, maka proses tindakan semata-mata merupakan pelaksanaan perencanaan itu. Namun kenyataan dalam praktik tidak sesederhana yang dipikirkan. Oleh sebab itu, pelaksanaan tindakan boleh jadi berubah atau dimodifikasi sesuai dengan keperluan di lapangan. Tetapi jangan sampai modifikasi yang dilakukan terlalu jauh menyimpang. Jika perencanaan yang telah dirumuskan tidak dilaksanakan, maka guru hendaknya merumuskan perencanaan kembali sesuai dengan fakta baru yang diperoleh. Jadi tidak boleh lari. Menentukan tindakan solusi. Contoh, tindakan itu kan gini, ibarat kata kan gini. Yang sakit itu gigi gitu ya. Yang sakit itu gigi. Maka tindakan yang paling tepat untuk menangani masalah sakit gigi apa-apa saja kira-kira. Nah, tentu kita harus berpikir apa penyebab sakit gigi ini. Kalau umpamanya sakit gigi ini disebabkan gigi berlubang, maka gigi berlubang itu harus ditambal. Sakit gigi itu disebabkan mungkin karena karena sering makan yang manis-manis, maka itu harus dikurangi. Kira-kira gitu. Ketika ada proses dalam tanda kutip yang sakit, yang terganggu di kelas itu, maka fokusnya ke sana, jangan ke yang lain dulu.
Jangan sampai nanti giginya yang sakit, perutnya yang diurut gitu. Ini yang dimaksud dari kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Menentukan tindakan solusi yang sesuai dalam PTK ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kisi-kisi 114 yaitu mengidentifikasi langkah-langkah PTK yang sistematik. Ini yang ditanya kemarin. Langkah-langkah PTK yang sistematik, kemudian sistematika proposal PTK, kemudian lagi nanti tahapan-tahapan PTK. Sebentar sudah masuk azan Isya atau sholat sebentar untuk Kota Padang dan sekitar. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Kita break dulu lebih kurang 7 menit atau 10 menit. Siap. Nggak ada suara, Pak. Halo? Halo. Halo, ini suaranya, Pak. Sholat dulu, Bu. Suara bapaknya hilang. Sedang istirahat Ibu karena salat Isya. Istirahat sholat Isya, Bu. Istirahat selama 7 menit dulu, Bu. Iya, istirahat sholat Isya. Oh iya, kirain nggak ada sinyal.
Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih istirahat, Bu. Sholat. Oh iya, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan materi kita. Nah, ini dia. Kemarin sempat ada yang bertanya terkait langkah-langkah di PTK tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kisi-kisi yang 114 itu langkah-langkah PTK yang sistematik. Di sini, Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah PTK yang sistematis itu, yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah penelitian. Mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah. Yang kedua, susunan organisasi tim penelitian. Susunan organisasi tim PTK, membentuk tim. Jadi adalah anggota penuh tim. Termasuk di dalamnya kolaborator. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, membentuk tim. Yang ketiga, implementasi, ya, tindakan intervensi. Peneliti bertindak sebagai aktor utama dan kolaborator terlibat dalam pengumpulan data untuk cross-checking dan bersama-sama melakukan refleksi sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, laporan hasil penelitian. Secara formal, guru yang berperan sebagai mitra tim peneliti atau kolaborator sekaligus tim dalam penyusun laporan. Ada 4 di sini, Bapak Ibu. Langkah-langkah PTK yang sistematis itu mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kemudian membentuk tim, kemudian implementasi penelitian, tindakan, implementasi tindakan maksudnya. Umpamanya setelah dicari obatnya, ternyata tindakan yang tepat ini nih. Contoh, peningkatan hasil belajar siswa, peningkatan hasil belajar tentang materi sejarah Nabi Ibrahim pada kelas 4 SD. Pada kelas 4 di SD 18 Labuhan Taroh melalui metode role play gitu. Jalan-jalan itu. Sambil dulu karena ada gangguan suara-suara. Kita ulangi. Jadi yang ketiga itu melakukan tindakan. Melakukan tindakan itu setelah kita renungkan, oh ternyata tindakan ini, metode role play ini yang tepat untuk materi kisah Nabi Ibrahim di kelas 4 SD, agar hasil belajar PBMPAI untuk materi sejarah ini bisa meningkat untuk belajarnya kelas 4 SD. Melaksanakan tindakan. Yang keempat, laporan hasil penelitian. Jadi setelah dilaksanakan tindakan, terus dapatlah hasilnya, kemudian buat laporan secara formal. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Di 4 ini menjadi penting langkah-langkah PTK yang sistematis.
Ini langkah PTK. Beda dia dengan kisi-kisi 115, yaitu menentukan langkah-langkah penyusunan proposal. Kalau penyusunan proposal PTK ini dia ada judul, ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada pembatasan dan perumusan masalah, ada cara pemecahan masalah, ada tujuan tindakan, manfaat tindakan, kerangka konseptual dan hipotesis tindakan, metode penelitian. Hipotesis itu kira-kira kita memperkirakan, kita berasumsi bahwa dengan metode role play ini, maka rasanya memungkinkan, sangat memungkinkan bisa meningkatkan hasil belajar materi sejarah, materi PAI, aspek sejarah, kisah Nabi Ibrahim pada kelas 4. Nah, itu. Kemudian metode penelitian. Ini komponen di dalam proposal PTK Bapak Ibu yang 9 ini. Komponen proposal. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa saja komponen-komponen yang ada, tentu mungkin tidak ke-9-nya yang diminta, barangkali sebahagiannya, tetapi nanti Bapak Ibu harus bisa apa saja yang harus ada di proposal PTK. Ini dia. Kemudian tahapan-tahapan di dalam penelitian itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Di perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Kemudian teknik penelitian mencakup unsur subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian, rancangan penelitian yang mencakup perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Kemudian perencanaan ulang, ada perencanaan ulang setelah umpamanya diulang lagi dan sebagainya. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, analisis data dan kriteria keberhasilan. Ini teknik penelitian mencakup unsur-unsur ini yang harus ada di dalam kita melaksanakan penelitian secara teknis. Nah, kemudian masuklah kita kepada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada beberapa di sini Bapak Ibu, catatan anekdot, catatan lapangan, deskripsi perilaku ekologis, analisis dokumen, catatan harian, logs, kartu cuplikan butir, angket, portofolio, metode sosiometrik, jadwal dan daftar tilik, apakah perilaku verbal guru, perilaku verbal siswa, perilaku non-verbal guru, dan seterusnya. Tentu di dalam PTK tidak semua teknik pengumpulan data ini dilakukan tentu sesuai dengan jenis tindakan yang akan kita lakukan. Bapak Ibu, nanti kalau ditanya kira-kira apa-apa saja teknik pengumpulan data di dalam PTK, atau kira-kira kalau ini penelitiannya cocoknya dengan pengumpulan datanya melalui apa, kira-kira gitu. Maka kita harus menguasai konsep pengumpulan data ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kisi-kisi tentang pengolahan data. Nah, teknik pengolahan data Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa data yang telah dikumpulkan harus dianalisis. Analisis hanya bersifat kualitatif. Jika ada data kuantitatif, kalau kualitatif kan deskripsi. Kalau kuantitatif itu kan angka-angka. Analisisnya paling banyak menggunakan statistik deskriptif. Jadi kalau kuantitatif itu nanti menggunakan statistik deskripsi dengan penyimpulan lebih mendasarkan diri pada nilai rata-rata dan simpangan baku. Amatan atau presentasi amatan. Hasil analisis data kuantitatif dikonsultasikan dengan makna kualitatif. Akhirnya nanti juga kita harus mendeskripsikan gitu Bapak Ibu. Mencerminkan struktur dasar terhadap jawaban masalah. Jadi hasil analisis kuantitatif selanjutnya dikonsultasikan pada pedoman konversi. Dalam PTK biasanya digunakan pedoman konversi nilai absolut skala 5. Nah, sebagai kriteria keberhasilan, peneliti dapat menetapkan nilai rata-rata minimal 55,0 atau 70,0 tergantung rasio yang dijadikan dasar atau kriteria KKM yang ditetapkan oleh untuk pelajaran. Nah, oleh itu
Ketuntasan belajar juga mengucapkan dapat hamdalah dijadikan dan memberi kriteria salam. Ya kan, betul? keberhasilan. Misalnya, Guru ketuntasan individu menutup adalah nilai pelajaran 7,5 skala 11 dan ketuntasan klasikal 85 dengan dan lafal seterusnya. Jadi hamdalah. Bu Oh, nggak Eva usah lafal suaranya hamdalah. masuk itu. Guru menutup Bu Eva. pelajaran dan memberi salam. Nggak boleh. Nah, mungkin sedang lagi mengerjakan tugas. Bapak. Oke. Nah, jadi gini, Bapak Ibu sekalian, teknik pengolahan data ini itu dia. Teknik pengolahan data itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalaupun ada kuantitatif, ujungnya harus dalam bentuk deskripsi. Deskripsi, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, hasil daripada analisa data yang kuantitatif itu dikonversi dia dengan nilai absolut skala 5 data. Skala 5 dan data hasil belajar pedoman konversi adalah sebagai berikut sebagai kriteria keberhasilan media. Contohnya saja ya, kita singkat saja. Ini refleksi sudah. Nah, refleksi itu kemarin juga ada yang bertanya tentang refleksi, yaitu mereview, melihat ke belakang pembelajaran yang telah dilakukan, baik dari sisi kekuatan maupun kelemahan. Kekuatan dipertahankan, kelemahan diperbaiki untuk mencapai kualitas. Guru yang reflektif, guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Ada beberapa guru yang tak pernah peka, bahkan setelah mengajar bertahun-tahun, bahwa pendekatannya tak cocok dengan gaya belajar siswa. Guru yang reflektif mampu mengoreksi pendekatannya agar cocok dengan kebutuhan siswa. Bukan masalah terus menyalahkan, bukan malah terus menyalahkan kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran. Jadi kadang-kadang ada sebuah istilah dari guru saya dulu, Bapak Ibu sekalian, bukan anak yang bodoh, tapi guru yang belum mampu memintarkan dirinya. Kira-kira bukan anak yang bodoh, tetapi guru yang kita yang belum mampu memintarkan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira ada 8 butir soal yang harus kita kuasai nanti terkait dengan masalah PTK ini. Terkait dengan PTK. Nah, di Telegram itu kita sudah kirimkan dan di Google Form juga sudah kita kirimkan soal-soal tersebut terkait dengan PTK. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, di Telegram kemarin kita juga sudah kirimkan contoh-contoh daripada PTK tersebut. Maksudnya contoh-contoh soalnya. Di bawah ini ciri-ciri penelitian tindakan kelas adalah A. Adanya partisipasi dari peneliti dalam suatu program kegiatan. B. Adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan penelitian tindakan. C. Adanya tindakan atau treatment untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jadi di sini jawabannya adalah D. Ciri-ciri daripada PTK itu adanya tindakan atau treatment, adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program pembelajaran, adanya partisipasi dari peneliti dalam suatu program kegiatan. Jadi penelitian ini melibatkan guru langsung sebagai peneliti, partisipasinya PTK itu tujuannya meningkatkan kualitas program PBM. Kemudian di dalam penelitian ini harus ada tindakan, treatment untuk meningkatkan kualitas program PBM. Ini ciri-ciri PTK. Kemudian soal berikutnya. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal A. Pengumpulan data, B. Menganalisis masalah, C. Mencapai tujuan, D. Menentukan ruang lingkup. Nah, jadi
kalau di sini kuncinya adalah B, yaitu dalam tahapan analisis masalah ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, di sini jawabannya adalah B. Suara motor. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan refleksi ya Bapak Ibu. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan itu adalah refleksi. Jawabannya adalah B. Latar belakang tujuan penelitian dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK khususnya pada bagian latar belakang tujuan penelitian dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK. Samir dulu Bapak Ibu. Nah, gangguan-gangguan. Bapak Ibu, ada latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, harus menjadi bagian dari PTK. Khususnya pada bagian A, kesimpulan, B, prosedur penelitian, C, pendahuluan, D, metodologi penelitian. Apa isinya Bapak Ibu? C, pendahuluan. C, pendahuluan. D, pendahuluan. Baik. Secara garis besar, tahapan yang lazim dilakukan dalam penelitian tindakan kelas adalah A, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. B, identifikasi masalah, perumusan masalah, penyusunan proposal set. C, planning, acting, interviewing, reflecting. D, planning, observing, acting, refleksi. Mana kira-kira isinya nih Bapak Ibu? Secara garis besar. Secara garis besar di dalam yang lazim dilakukan dalam PTK itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini agak panjang nih soalnya nih. Soal kayak gini nih Bapak Ibu, kira-kira soal kayak gini saya termasuk nggak nampak Pak. Oh iya sorry. Ini saya kena pakai handphone ini. Nah, ini agak nanti Bapak Ibu bisa buka handphone masing-masing ya, karena ada di grup Trello kita. Penyusunan sistematika proposal penelitian. Penyusunan sistematika proposal PTK terdiri dari komponen-komponen yang benar adalah, tadi kita udah belajar tadi sistematika proposal. Apa jawaban? D, Pak. D. Kalau D itu latar belakang masalah, identifikasi masalah, keterbatasan masalah, perumusan masalah, cara pemecah masalah, tujuan pencatat, manfaat, D ya. Oh iya, ternyata isinya D Bapak Ibu. Terakhir ada metode penelitian. Jadi nah ini soal-soal yang beginian nih yang Bapak Ibu kita saya pribadi kadang-kadang bacanya malas gitu ya. Ini kita mendengarkan musik di angkot atau gimana? Bus kota. Bus kota. Ini dulu lah biar ini hostnya enak jelasin. Iya. Mute dulu Bapak Ibu. Tadi soal ini ada di materi kita tadi Bapak Ibu. Materinya sudah saya kirim di grup ya. Jadi nanti jangan salah memilih. Jangan salah memilih. Karena ini hampir mirip semua. Judul di awal, terakhir metode penelitian. Telegram ada juga juga judul di awal. Ya di Telegram ada nih. Nah, terakhir berikutnya. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah
pengkajian teoritik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah, B. Mengidentifikasi masalah, C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan, D. Menyusun proposal penelitian. C. Apa intinya Bapak Ibu? Menyusun Ada yang mengatakan C, ada yang mengatakan D. C, Pak. Kata kuncinya di sini Hipotesis. hipotesis. C ya. Oh ya. PTK dengan hipotesis. Ya, ternyata jawabannya C. Saya lihat dulu berapa orang yang mengerjakan soal ini. Sudah 412 jawaban, tetapi ini pindahan soal dari grup sebelah sebenarnya, dari grup saya yang satu lagi. yang dari grup ini mengerjakannya berapa? Walah. Oke. Ini pindahan dari grup pretest ini Bapak Ibu sekalian. Pindahan soal dari grup pretest ini. Baik, lanjut. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah teoritik di bidang pembelajaran. Ini yang tadi juga ya? Iya, sudah itu Pak. Yang sudah, oh ini sudah. Ini lagi. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan yang disengaja ataupun tak disengaja, keadaan dan kendala tindakan. Bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan, dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah observasi ya. Kalau saya tidak salah ya observasi. Refleksi Pak, refleksi. Iya. Observasi. Kita tanya Ibu yang menjawab refleksi, apa dasarnya? Ibu yang menjawab refleksi. Refleksi kan itu mengulang tindakan, Pak. Mengulang tindakan. Kalau di sini coba kita kalau refleksi itu kan lagi Pak kalau gitu Pak. Nah, sebentar Ibu siapa yang refleksi? Nora, Bapak Ibu, tolong Bu Nora. Bapak Ibu, biar hostnya yang berbicara. Kita Pak. Mereview atau melihat ke belakang dari tindakan kita. Di situ kan ada kata kuncinya tindakan. Tindakan, oke. Refleksi itu pokoknya refleksi itu kan arti kata merenungkan kembali gitu ya, apa yang telah dilakukan gitu. Kalau di sini kita baca soalnya mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan yang disengaja, kendala tindakan, dan keadaan dan kendala tindakan. Terus bagaimana keadaan dan kendala tersebut dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah observasi, refleksi atau observasi Bapak Ibu. Observasi Bu. Lebih tepatnya di sini adalah observasi di Bapak Ibu. Lebih tepatnya adalah observasi. Mengamati gitu ya. Karena di sini mengamati itu untuk mengetahui, kalau refleksi itu apa yang salah ya dari ini gitu kan, kira-kira mana yang benar itu dikuatkan, mana yang salah itu diperbaiki. Nah, model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah D, Pak. D, Pak. D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Ya, udah sepakat, udah ittifaq ulama tuh. Ya, D, Pak. D. Oh ya, D ternyata. Dia hampir mirip, jadi jangan salah nanti karena tingkat homogenitas soal itu sangat tinggi, nanti Bapak Ibu seperti soal-soal yang bernomor-nomor itu
Kadang-kadang kita, waduh, belum dibaca, harus teliti betul kita nanti. Di sini observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, refleksi. D, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. D. Rumusan masalah dalam PTK berikut, yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? Nah, ini dia tadi nih. Tadi kan, bagaimana cara merumuskan masalah? Kan itu ceritanya tadi Bapak Ibu. Coba kita baca satu persatu, dengarkan baik-baik. Mana di antara yang 4 ini yang layak disebutkan rumusan masalah? Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPA? Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai lomba nasional? Bagaimana cara menggunakan alat peraga beragam? Jawabannya apa? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa? Mengajukan pertanyaan. Ada kalimat itu Pak. Bagaimana cara meningkatkan? Jawabannya Pak. Cara meningkatkan kemampuan B, Pak, jawabannya. B, Pak. Kalimat saya ragu jawabannya. Ini suara kayak ada sedang dalam perjalanan ini, tetapi itunya apa namanya, mic-nya hidup gitu ya. Jadi terdengar suara-suara motor. Jujur Bapak Ibu, saya ragu antara A dan B ini. Karena kalau saya membuat PTK dulu gini sama saya Bapak Ibu. Apakah metode role play dapat meningkatkan hasil belajar BAI materi sejarah Nabi Ibrahim pada kelas 4 SD 18 Labuan Taro gitu kan. Kalau di sini apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri Boyolali? Saya lebih beratnya ke A. Gimana tuh Bapak? Kalau biasanya rumusan masalah itu diawali dengan bagaimana, Pak? Oh, bagaimana? Dimulai dengan apakah biasanya itu? Apa? Enggak. Ini saya mencoba memancing Bapak Ibu nih. Mana apakah atau bagaimana? Bagaimana? Ada cara di situ Pak. Bagaimana Pak? Kemudian kita lihat juga dengan apanya, misalnya meningkatkan apa yang mau ditingkatkan keaktifan siswa gitu kan. Jadi kita melihat dari kalimat pertanyaannya biasanya itu apakah, kemudian dilihat lagi dari misalnya untuk meningkatkan hasil belajar itu biasanya. Jadi gini, ya kalau bagaimana yang D juga bagaimana gitu ya. Bagaimana cara menggunakan alat peraga? Kalau kalimat tanyanya yang lebih tepat apakah menurut saya itu Pak? Apakah? Saya berarti bagaimana PTK yang kita baca. Alasan teman yang bagaimana? Karena memang soal banyak ini apakah yang dipakai. Iya, karena soal ini akan muncul nanti Bapak Ibu akan disuruh nebak mana rumusan masalah yang tepat. Ibu yang memilih B tadi siapa? Jangan-jangan saya salah input kunci ini. Ibu yang milih B, bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa? Bentar. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan? Saya ragu nih, jujur Bapak Ibu, saya ragu nih. Tapi kenapa kok feeling saya ke A gitu? Nah, ya, silakan Ibu. Ya, kalau Pak Andri gimana Pak Andri? Karena kan arahnya tujuan PTK itu kan misalnya untuk meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan motivasi siswa. Ini kan udah jelas nih. Apakah dapat
meningkatkan gitu kan, meningkatkan keaktifan siswa di sini kan. Berarti kalau kita bandingkan dengan B, dari kalimat pertanyaan pun juga tidak tidak kuat gitu, bagaimana gitu. Jadi tidak kuat. Kemudian kita lihat juga kemampuan siswa ini kan biasanya itu dipakai meningkatkan hasil belajar gitu. Iya. Kalau nggak salah juga ada kuncinya Pak. Yang A itu saya pernah ngisi, Pak Rimelvi yang mengasih kunci. Apakah pengaruh permainan? Ya, jawabannya apa? Iya. Mungkin ini saya salah input kunci ini. Bentar. Iya, ada juga. Jadi maka saya bingung. Maka saya tadi bingung ya. Kok saya bingung sedih jujur. Kok jadi B? Bentar. Saya ingin ini. Kita tidak kita tidak ya. Kita lihat PTK yang udah jadi ya. Bentar ya. Kemarin saya ngirimin contoh PTK di grup kalau saya tidak salah. Ada saya kirim PTK di grup. Kalau saya tidak salah, saya sudah kirimin contoh PTK di PTK. Bentar Bapak Ibu sekalian. PTK. Saya dulu pernah jadi guru SD Bapak Ibu dan saya bikin PTK pada waktu itu. PTK. Saya banyak baca PTK itu Pak, memang dengan rumusan masalah atau dengan kata-kata pertanyaan apakah. Iya benar. Karena tujuan dari PTK itu kan kita ibaratnya melakukan eksperimen model pembelajaran itu Pak. Benar sekali. Tapi Pak, menurut saya gunakan tuh bisa. Iya. Tapi kalau menurut saya B, Pak. Kalau menurut saya kan B, soalnya kita kan penelitian tindakan kelas, kita kan mau melihat seberapa mana pelajaran kita ini, apakah hasilnya meningkat, apakah tidak. Jadi kan kalau PTK yang saya buat kemarin memang kayak gitu Pak, rumusan masalahnya. Bagaimana cara meningkatkan, seperti itu modelnya. Gitu ya, Bu, Tadi diawali dengan apakah. Karena kita melihat hasil belajar anak itu bukan pengaruh. Pengaruh itu biasanya untuk skripsi lah, Pak. Kita kan untuk mencari pengaruh itu berarti kuantitatif aja. Sementara untuk PTK itu ada kuantitatif, ada kualitatifnya. Iya. Ntar kita lihat dulu. Sebentar Bapak Ibu. Kita harus cari sampai benar. Saya udah ragu juga nih soalnya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Cari beralih yang tidak ragu-ragu. Oke. Kalau bagaimana? Kalau kata-kata bagaimana itu Pak bisa jadi ini atau itu Pak. Kalau apakah itu jelas. Iya, betul Bu. Kalau apakah biasanya jawabannya lebih singkat, kalau bagaimana biasanya lebih panjang dan dapat dibuktikan dengan hasil penelitian, Pak. Iya. Gitu Kalau ya, apakah antara iya dan tidak, Pak. Kalau bagaimana itu masih banyak jawaban kan? Pilihan jawaban. Iya, kalau apakah itu jawabannya singkat ya. Waktu saya bimbingan kemarin itu digunakan apakah, bukan apakah. Karena bagaimana itu digunakan untuk skripsi. Kalau saya sebaliknya, Pak, justru disarankan untuk menggunakan bagaimana katanya. Iya. Kalau bagaimana itu kan panjang ceritanya. Kalau apakah itu bisa jelas pada. Iya. Bentar. Ini Iya Pak, saya juga sama dengan Pak Sutarno harus menggunakan apakah. Kalau saya sebaliknya Bu. Soalnya PTK saya kemarin pas lokakarya dibuka habis Pak. Dikeroyok habis ya. Dikeroyok habis ya. Ya. Saya membuat PTK dulu ketika saya jadi SD juga pakai pertanyaan apakah metode role play bisa meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sejarah Nabi Ibrahim di kelas 4 SD gitu. Jadi makanya saya ini mencari-cari nih mana tapi nggak ketemu nih. Ntar Bapak Ibu sekalian. Baik, bentar. Untuk ini sebentar Bapak Ibu. Untuk
ini kan bersaing nih persentase jawaban nih antara 39 dan 48. 48% menjawab B dan 30% menjawab A gitu ya. Respondennya berapa nih? Respondennya ada 842. Oh, sebentar Bapak Ibu. Nah, yang kita belum bisa memfikskan. Saya minta waktu ya, saya minta waktu nih Bapak Ibu, maaf. Nanti jadi PR kita bersama, nanti di grup kita akan kirimkan argumentasinya. Tapi ya, saya lebih cenderung ke A gitu. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas gitu. Tapi gini pula Bapak Ibu, sebentar. Tujuan PTK ini kan tadi kan hasil belajar, yang kedua kualitas proses pembelajaran. Kalau di A itu kan sifatnya pada proses aja, belum kelihatan pada hasil belajar, betul tidak? Iya Pak. Kemudian kalau di B itu hanya mengajukan pertanyaan. Ya, memang di B juga belum kelihatan hasil belajar. Oke. Jadi nanti Pak bisa ngasih komentar Pak? Boleh, silakan, boleh bebas. Oke, kalau menurut saya bahasanya ini bisa sama-sama dipakai, cuma kalau bagaimanakah itu kita pakai untuk melihat proses bagaimana pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini. Ya. Tapi untuk menguji apakah metode yang kita uji itu betul bisa berpengaruh atau tidak, itu apakah kemudian untuk penelitian yang kita lakukan bukan proses sebenarnya kan gitu, yang kita lakukan itu mengukur metode itu. Berarti kalau yang paling pasti itu menurut saya adalah apakah. Jadi saya tanya nih Bapak Ibu, apa beda rumusan masalah dengan batasan masalah? Kalau batasannya hanya sebatas tema yang kita ambil Pak. Bentar. Dalam kita membuat dalam di proposal, baik di skripsi maupun di PTK, kan begini nih, ada rumusan masalah, ada batasan masalah. Rumusan masalah itu terdiri satu kalimat atau beberapa kalimat? Identifikasi dulu Pak. Kalimat. Sebentar. Kita enggak masuk ke identifikasi. Kan ada batasan masalah, ada rumusan masalah. Kan identifikasi dulu baru dibatasi Pak. Rumusan Pak, bukan rumusan. Rumusan, pertanyaannya begini, rumusan masalah itu satu kalimat atau terdiri dari beberapa kalimat? Terdiri dari 1, 2, 3. Banyak kalimat Pak. Rumusan terdiri dari beberapa kalimat. Baru dibatasi dengan kalimat. Dirumuskan dulu baru dibatasi atau dibatasi dulu baru dirumuskan? Dirumuskan dulu baru dibatasi. Dibatasi dulu. Dirumuskan dulu baru dibatasi. Dibatasi baru dirumuskan. Kalau dirumuskan dulu baru dibatasi, berarti kalimat rumusan itu cukup satu kalimat, dan batasan-batasan itu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini di dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada 1, 2, 3. Betul tidak? Betul Pak. Oke. Rumusan dulu dibatasi. Ya, dirumuskan dulu baru dibatasi. Oke, begini Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini kita sepakati A dulu ya. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA? Mungkin kegalauannya begini, kok siswaku nggak aktif ya? Gitu ya. Nah, terus dia merenung gini-gini, kemudian dibuatlah role play. Main peran ini kan role play nih. Kebetulan saya juga punya PTK ini, apakah metode role playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Ya, apakah? Memang benar Pak, apakah? Oke, berarti memang ini nih kita sepakati A dulu ya, yang ini. Iya Pak. Oke. Siap. Berdebat untuk yang salah nggak bagus juga Pak. Gimana?
Ya berdebat dengan yang jawaban yang salah kan rugi juga. Jadi kita mengikuti aja dulu. Ya ikutin aja dulu. Nanti, Ya, nanti ikut aja dulu. PR Pak, PR nanti diperbaiki lagi Pak. Ini kita kan bukan apa namanya, kita mencoba uji apa namanya, uji argumentasi kita. Mana dia tadi ya? Termasuk saya kan lupa juga, tapi rasa-rasanya ya apakah ini? Karena saya juga bikin PTK dulu kayak gitu dulu ya. PR untuk host. PR untuk host. Oke, baik. Nah, kita sebentar lagi kelar. Ini kita lanjut nih Bapak Ibu. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari dalam tindakan kelas ini, masalah yang diteliti itu berasal dari, isinya udah kelihatan ya. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Ya. Oh enggak, apa ya? Jadi berangkat dari kegalauan kita di kelas. Anak-anak ini kok tidak termotivasi ya? Anak-anak ini kok ribut terus ya? Ya apa? Bapak Ibu, jangan sampai pembicaraan rumah tangga kedengar sama kami se-Indonesia ya. Oke Bapak Ibu, makanya di mute kalau lagi ngomong sama Bapak atau sama Ibu. Oke, nah lanjut. Jadi PTK itu berangkat dari kegalauan atau kerisauan guru akan kinerja di kelas. Oke, masih seputar PTK nih. Biar 8 butir soal tentang PTK itu nanti Bapak Ibu tidak yang salah. Di bawah ini adalah prinsip PTK menurut Suharsimi Arikunto, kecuali A. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. B. Kegiatan yang direkayasa. C. Perencanaan. D. Ada upaya empiris dan sistematis. B. Kayaknya B, ya. Kegiatan yang direkayasa. Ya, Kegiatan yang direkayasa. Ini soalnya kurang hot ini. Bisa ditebak nih Pak. Iya, soalnya. Tetapi sebenarnya kenapa ada soal-soal singkat semacam ini? Sebenarnya menggiring kita, prinsip PTK itu adalah satu, adanya kesadaran diri dan seterusnya, adanya perencanaan, adanya upaya empiris. Jadi sehingga kita tahu, oh ini prinsip PTK. Kalaupun ada jadi sebenarnya itu banyak tuh soal-soal singkat macam ini yang tujuannya adalah menggiring kita menguasai ini. Kalau dalam konteks soal 86 ini adalah prinsip PTK menurut Suharsimi Arikunto adalah A. 1. Adanya kesadaran diri. B. Adanya perencanaan. D. 3. Adanya upaya empiris. Kira-kira gitu ya. Itu kira-kira tujuannya Bapak Ibu. Lanjut. Pola perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi secara bertahap dan terus merupakan karakteristik PTK dalam hal A. Pengumpulan data, B. menganalisis data, C. mencapai tujuan, D. menentukan ruang lingkup. B. Menganalisis apa tadi? Menganalisis tadi ya. Menganalisis ya. Adanya perencanaan ya. Masalah itu dianalisis yang dimulai polanya dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Oke. Peran guru dalam PTK adalah yang mana? Peran guru dalam PTK adalah sebagai A. Sebagai guru, B. Sebagai peneliti, C. Guru dan peneliti, D. Guru dan peneliti. Guru dan peneliti, Pak. Guru dan peneliti. Ya betul. Sebagai guru ya juga, karena kita ngajar juga. Sebagai peneliti ya juga. Gitu. Jawabannya wajib C nih. Kalau enggak C, jawabannya salah. Ya C jawabannya. Ya. Tapi ada juga yang salah ternyata nih Bapak Ibu. Yang betul menjawab C itu hanya 59%. Ada berapa respondennya? Yang menjawab soal satu ini 1060 jawaban. 1060 jawaban. Hanya 50 sekian persen yang menjawab betul. Berarti kurang teliti itu.
ada mungkin kurang teliti, ada asal jawab, atau memang nggak paham sama sekali. Jadi ini konsep nih Bapak Ibu. Kalau kita bisa nebak langsung bahwa di dalam PTK itu guru sebagai peneliti, sebagai guru dan peneliti, paham dia tuh bahwa PTK itu dilaksanakan samping kita ngajar, kita juga meneliti. Tapi kalau umpamanya memilih sebagai peneliti, ini kan banyak nih yang memilih sebagai peneliti ini. Jadi nggak sadar dia bahwa seolah-olah PTK itu penelitiannya berdiri sendiri. Mohon maaf Pak, suaranya Pak. Bentar, saya mute dulu. Ini penting nih supaya teringat-ingat. Kenapa saya ajak Bapak Ibu Zoom supaya nanti kebayang-bayang saat ujian nanti. Pasti itu Bapak Ibu. Karena usia-usia senja macam kita nih, yang lebih banyak berperan itu di dalam PBM kita orang dewasa ini adalah audio dan visual. Kalau diharapkan Bapak Ibu baca, kita membaca, saya aja lah dulu suruh membaca, belajar baca 5 menit, saya udah ngantuk. Jadi kalau udah mendengar, insya Allah terngiang-ngiang nanti itu. Oke, jadi Bapak Ibu, guru itu di dalam PTK sebagai guru ya, sebagai peneliti ya. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan, kecuali, wah, ini main di tengah-tengah nih, Bapak. Di tengah perjalanan PTK itu apa yang kita lakukan? Kecualinya nih, kecuali. A. Pelaksanaan tindakan. B. Observasi dan interpretasi. C. Diskusi balikan. D. Analisis data. Kecualinya. Analisis data. Analisis data. Analisis data. Oh, analisis data. Bentar. Benar nggak? Saya ragu nih. Saya 49% menjawab C nih. Analisis data. Dia kecualinya Bapak Ibu. Menganalisis data itu bukannya ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Tengah itu Pak. Iya. Tengah-tengah tuh Pak. Iya. Berarti diskusi balikan ini maksudnya apa nih Bapak Ibu? Iya, sudah dilakukan Pak. Itu ada balik diskusi balikan itu. Di berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan. Di tengah-tengah tindakan kita itu yang kita lakukan ya pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi ya. Kemudian analisis data. Analisis data ya juga. Kayaknya ini soal keliru juga nih. Ya itu. Saya jawabnya C. Maksudnya jawabannya keliru gitu ya. Diskusi balik. Kayaknya C ya, karena yang ditanya kecualinya. Analisis data itu memang ada dalam kegiatan PTK, Pak. Di tengah, nah, maksudnya gini, di tengah atau di akhir? Analisis data di tengah, Pak. Di tengah, Pak. Ya. Aku menganalisis. Kalau di akhir tuh hasil, Pak. Iya, kalau berarti ininya C ya. Iya, Pak C, Pak. Tadi saya jawab tuh, Pak. C ya. Oke, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu gimana cara bikin soal di apa namanya? Di Telegram. Nih, ini kan soal nih. Klik ini, klik ini, full. Nah, setelah klik full, klik mode quiz. Klik ini J. Klik A, B, C, D. Tadi jawabannya apa? C. Kita ambil C. Buat. Nah, keluar dia nih Bapak Ibu. Itu cara mudah kan? Nanti Bapak Ibu sama siswa-siswi bikin kita tryout di atau senang mana. Nah, kita klik C, berarti kunci jawaban sudah beralih ke C. Gitu caranya Bapak Ibu. Itu yang paling disuka. Dapat berbunga-bunga apa namanya itu? Berbintang-bintang kalau betul itu ya. Senang sekali. Senang rasanya. Ya.
mestinya ada suaranya nanti itu, kalau salah itu nanti ada pula suaranya kan. Kalau keluar itu Kalau betul tuh senang gitu. kalau benar. Nah, benar keluar iya. bintang. Tujuan PTK adalah A. Perbaikan PBM, B. Menyusun teori baru, memperbaiki teori. Ya, A. Perbaikan KBM. Kegiatan. Jadi PTK itu tidak sama dengan penelitian lainnya. Kalau penelitian lainnya mungkin bisa melahirkan teori baru gitu. Tetapi kalau PTK itu tujuannya adalah perbaikan PBM. Merenungkan kembali, ini refleksi nih. Kalau udah merenung nih Bapak Ibu, kata kuncinya itu refleksi. Refleksi. Nah, ada juga yang salah menjawab nih. Ada juga yang salah dijawabnya, hanya 61% yang jawab betul nih. Dari 1035 yang menjawab. Merenung tuh kan pikir juga tuh Pak, makanya dia pakanya dijawabnya. Ya, refleksi, merenung. Refleksi itu merenungkan. Kemudian latar belakang tujuan penelitian manfaat itu ada di pendahuluan C. Ya udah. Persiapan awal PTK adalah, nah nih, persiapan awal PTK adalah menyiapkan cara wawancara, membuat analisis kelayakan hipotesis, membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenario-nya. D. Menyiapkan fasilitas dan sarana. Kira apa ya persiapan awal PTK? Kalau tidak salah pilihannya C nih isinya, ya Bapak Ibu. Persiapan awal PTK menyiapkan cara wawancara, membuat analisis, membuat rencana. Ya, rencana kayak Pak. Ya, C. Proposal penelitian dalam PTK adalah A. Usulan mendapatkan dana penelitian, B. Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan, uraian proyek penelitian pendidikan, D. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. D. Kalau proposal itu perencanaan sistematik untuk pelaksanaan PTK. Langkah-langkah tahapan perencanaan. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK, kecuali A. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan, B. Analisis kelayakan hipotesis tindakan, C. Persiapan tindakan, D. Observasi dan ini interpretasi. Ini salah tulis interpretasi. Jawabannya adalah D di sini. Karena kecuali ya, karena kecuali. Yang ditanya di sini kecuali. Jadi nanti formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan itu kita juga harus menyiapkan semacam konsep. Contoh gini, kalau umpamanya solusinya itu adalah metode role play, maka kita juga harus siapkan seperti apa sintaks atau langkah-langkah metode role play itu. Nah, kenapa? Karena kita hipotesis, kita punya kesimpulan awal bahwa dengan metode role play atau bermain peran itu bisa meningkatkan hasil belajar aspek sejarah Nabi Ibrahim pada PAI kelas 4 SD. Maka di dalam pemikiran dan penguasaan konsep kita harus punya formulasi. Maka betul analisis kelayakan hipotesis ya, persiapan tindakan iya, ini kecualinya adalah observasi dan interpretasi. D kecualinya. Kegiatan yang dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain. Apa tujuannya nih refleksi ini? Bukan urut refleksi ya Bapak Ibu. Ini refleksi setelah pembelajaran. A. Tujuannya untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar tadi. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran diampu. Apa isinya Bapak Ibu? Menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. A ya. Kalau B, untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. Ini refleksi nih Bapak Ibu. Refleksi apa yang benar? Untuk yang C, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. A, Pak. A, B, C, atau D? Analisis A.
menganalisis. Ya. Alasannya Pak? Karena berkaitan dengan B, Pak, jawabnya. Nah, konsep refleksi Bapak Ibu udah tahu. Konsep refleksi tadi apa Bapak Ibu? Konsep refleksi. Refleksi apa tadi refleksi? Nah, kalau kegiatan yang tujuan dari refleksi ini apa? Merenungkan atau mengevaluasi atau apa? Nah, kalau saya refleksi pembelajaran ialah kalau di sini untuk di sini kuncinya untuk ya menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar. Iya. Coba baca lagi kalimatnya Bapak Ibu. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses. Menganalisis ya, menganalisis tingkat keberhasilan proses. Itu kan sudah melibatkan antara proses Bapak Guru dan siswa. Ya, udah kompleks ya, udah kompleks. Di mana kesalahannya, mana yang salah, mana yang betul, mana yang tadi dimatiin makanya. Ya, oke. Disuruh matiin karena ada kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran dalam refleksi ini. Refleksi tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukan refleksi ini ada juga. Di sini jawabannya C. Kita lihat untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mendidik kepuasan diri peserta didik. Kita baca tekstur soalnya dulu. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilakukan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Oh, untuk peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi bagi peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Betul, jawabannya C. Ya. Oke, wah, ada love-nya. Ada love. I love Indonesia juga. Ini terkait apa nih? Berdasarkan komponen metode penelitian tindakan kelas. Nih, metode penelitian. Ini mengurutkan nomor-nomor ini agak itu kita agak berpikir. Yang paling sulit saya termasuk kesulitan dengan soal-soal yang begini, Bapak Ibu. Ketika tes kemarin di PPKB juga banyak soal semacam ini. Disuruh mengurut mana-mana. Karena butuh kecepatan dan ketelitian. Salah kita mengurutkan. Cuman teorinya, mana yang di awal, mana yang di akhir. Itu yang kesulitan. Mana yang di awal, mana di akhir, itu dulu. Kemudian baru kita cari. Ya kerangka berpikir jawab. Di sini jawabannya D 215463. Ya, 3. Ternyata komponen metode penelitian itu kerangka berpikir, setting penelitian, 2154 prosedur dan siklus tindakan, 54 dan indikator keberhasilan, 6 metode pengumpulan data, 3 metode analisis data. Ya, tentu dikumpulkan data itu baru dianalisis. Tidak mungkin juga terakhir dia data, karena data di sini analisis data bagian akhirnya ya. Ada dua kerangka. Ya, betul. Betul Bapak Ibu. Jawabannya D. Jawabannya adalah D 2154. Ini adalah komponen metode penelitian tindakan kelas. Disajikan sebuah KD kelas 12 sebagai berikut: menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya berdasarkan dari hikmahnya.
Berdasarkan KD di atas, maka KKU pada tingkat komponen C4 yang tepat digunakan dalam rumusan indikator adalah ini cara merumuskan kategorikan, menyimpulkan, dan membedakan. Mengkategorikan. Apa B? C. Sepakat kita C. Sepakat. Itu menganalisis. Ada membedakan. Ya, mengkategorikan, menyimpulkan, dan membedakan. Itu C4 ya. Membedakan berarti nanti kita juga harus tahu KKO C1, C2, C3, C4 dan seterusnya. Ini kan KKO ini, kata kerja operasionalnya. Bukannya D, Pak. D. Kenapa D, Bu? Kayak kita menampilkan suatu video. Ya. Kayak kita menampilkan video berarti mengamati, Pak. Mengamati itu C2 itu, Bu. Belum C4. Oh iya, Pak. Mengamati di C berapa, Pak? C2. C2, Pak. C2. Itu adalah C4. Apa, Bu? Halo, Bu. Belum. Berarti mengamati itu belum hot itu. Gimana? Benar Kak jawabannya C, Pak? Benar jawabannya C. Mengkategorikan, menyimpulkan, dan membedakan. Ya. Betul. Oke, jadi ini kembali ke menganalisis ya tata cara pengurusan jenazah. Kemampuan siswa KKU yang diharapkan harus C4. Maka nanti di IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, ada kata-kata KKU dan siswa mampu membedakan cara pengurusan jenazah laki-laki dan perempuan. Bu Nora nih, ada Bu Nora hadir? Ya, hadir Pak. Nah, ini sengaja saya tulis nih, Bu Nora salah seorang guru PAI akan mengajarkan topik tentang aspek fikih dan ibadah dalam Islam. Dalam proses pembelajaran, Nora membagi siswa menjadi 5 kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri 5 orang. Setiap kelompok pertanyaannya apa nih? Model pembelajaran yang paling tepat digunakan oleh Bu Nora adalah atau begitu nanti Bu. Jadi nanti berkelompok ya. Jadi soal tuh banyak gitu nanti Ibu. Diceritakannya lah kronologinya, nama saya. Nanti ditanyanya model pembelajaran yang paling tepat digunakan Bu Nora adalah sau. Tai itu apa tuh, Pak? Tai. Apa? Tai itu apa tuh, Pak? Dari tai NHT itu apa, Pak? Tai. Tai itu apa, Pak? Ya, tai itu saya juga tak tahu, Pak. Nanti saya cari dulu. Ini jangan-jangan salah input. Tetapi bukan tai ya. Ini kodenya. Ya, NHT itu Pak, NHT. NHT itu ada kepanjangan, saya lupa kepanjangan. Nantilah kita jelaskan nanti apa ya, karena mungkin kita jadi number head together. Nah, number head together, betul. Number head nanti main dengan nomor. TAI ini, aduh saya lupa. Itulah sangat belajar atau bisa jadi betul tuh pertanyaan Bapak barusan Pak siapa tadi. Betul, besok yang ditanya bukan jigsaw lagi, tetapi mungkin NHT, mungkin start, mungkin aktiva di bed gitu. Debat aktif. Oke, baik, nanti kita akan bahas. Setelah Rasulullah, ini kebetulan soal bagian akhir yang saya kirim ini ya.
Setelah Rasulullah wafat, beliau digantikan oleh para sahabatnya yang sahabat-sahabatnya disepakati oleh para ulama sebagai Al-Khulafaur Rasyidin. Penyebutan khilafah pertama kali dimaksud sebagai Rasulullah. Itu udah jelas dalam Abu Bakar As-Siddiq. Ini kayaknya nggak ada nih di dalam kisi-kisi kita ini buat guru apa mungkin ini buat guru apa namanya guru madrasah guru fikih. Tetapi materi fikih kita ada juga cara menyembelih hewan, ya kan? Iya Pak. Jawabannya zabhu leher. Dalam sebuah karya tulis ini ini cara merumuskan daftar pustaka. Bagaimana cara membuat daftar pustaka ini D. Kira Boris 1985 argumentasi dan narasi pustakannya ya. Cara membuat daftar pustaka dalam KTI. Ini apalagi guru sebagai satu kesatuan sistem utama ketika diundang rapat kenaikan kelas hendaknya dapat ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik atau tidak. Ada di tryout, Pak. Ada di tryout. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Ini jawabannya. Memberikan pembelajaran tamat. 1-2 nih kalau tidak salah. 1-2 ya. Ya ada soal-soal. Oke, itu dia. Kembali kita ke itu tadi, Bapak Ibu sekalian. Apa namanya? Ke materi kita tadi. Ada 8 butir soal nanti terkait dengan PTK, dan tentu kita berharap 8 butir soal ini hendaknya bisa kita jawab dengan sebaik-baiknya nanti dengan pemahaman. Karena soal yang akan dilahirkan nanti tentu tidak tekstual. Nanti soal tidak akan seperti ini nanti. Apa namanya itu? Tujuan PTK adalah A, B, C, tidak seperti itu. Tetapi diputar-putarnya narasi-narasi soal itu sedemikian rupa untuk apa? Menguji. Kalau kata teman saya, kenapa kok soalnya seperti itu? Ya supaya kita panik katanya kan. Bukan, tapi mungkin mengukur apa begitulah kira-kira soal-soal hot seperti itu. Nah, ini dia, jadi ada 8 butir soal-soal tentang PTK kembali ke diskusi. Yang penting pemahaman dan konsep secara kontekstual harus kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk malam ini. Meskipun ini malam ini Bapak Ibu dan bersama keluarga manalah jalan. Tapi yang penting kita tidak akan berhenti nanti, dan makin dekat hari nanti kita akan makin intensif. Saya berharap mudah-mudahan selesai proses UKIN Bapak Ibu dan segala macam TTD tentang foto video kah namanya, tentang upload video kah namanya, tentang editing video kah namanya, segala macam itu penting. UKIN penting dan UP juga penting. UP dan UKM PPG juga penting. Kenapa? Karena banyak yang nilai UKIN-nya tinggi, ketika UP PPG-nya tidak lulus, ya nggak lulus juga PPG kita. Atau mungkin sebaliknya, UP PPG-nya lulus, tapi UKIN-nya tidak lulus, ya juga tidak lulus. Syarat lulus PPG, UKIN-nya lulus, UP-nya juga lulus. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, makasih banyak sudah hadir. Izin ya, saya tidak buka sesi tanya jawab pada malam ini. Mungkin nanti di sesi berikutnya kita coba jawab. Oh ya, rekaman-rekaman itu saya belum kirimkan ke kita, nanti saya akan kirimkan, saya upload itu nanti bisa. Ini kita 127 orang yang hadir. Mudah-mudahan lelah kita jadi lillah lah. Lelah yang lillah. Lelah yang lillah. Dan saya selalu sampaikan ke teman-teman
saya dan juga kemarin anak saya kan ngajar di kelas 12. Anak kelas 12 itu kan pengen ke perguruan tinggi favorit yang mereka inginkan. Saya ngajar di SMA 1 Padang. Ya, saya bilang gini, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir Anda bisa, insya Allah Allah akan tuntun bisa. Kalau Anda berpikir Anda lulus, insya Allah Allah akan tuntun untuk lulus. Kenapa konsep you are what you think itu lahir? Itu didasarkan pada ayat. Ini inda zonni abdi. Aku bersama prasangka hamba. Kalau hambaku berprasangka positif, insya Allah hasilnya juga positif. Kalau hambaku sudah berpikir tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi kalau kita berpikir kita bisa, insya Allah lulus, insya Allah Allah akan menuntut kita ke arah ke sana, Bapak Ibu sekalian. Maka jaga kesehatan dan semangat, ya, jaga kesehatan dan semangat, dan insya Allah Bapak Ibu kita akan bersama terus sampai nanti. Sampai nanti. Harapannya itu. Baik Bapak Ibu sekalian, don't think anything but do something. Because sometimes everything is nothing gitu. Nggak usah banyak mikir, tapi lakukan aja apa yang harus kita lakukan. Kira-kira itulah. Kalau kita terlalu banyak mikir, kita capek, energi kita habis. Tetapi kerjakan secara bertahap apa yang harus kita kerjakan. Innamal a'malu bi ansurin la bi undur-undurin. Kira-kira gitu. Ya, segala sesuatu kita angsur-angsur. Itu hadis dingdong loh, Pak. Itu hadis didong itu. Hadis didong. Jadi saya dari innamal a'malu bi ansurin la bi undur-undurin. Jadi ansur. Tugasnya segala macam. La bi ansurin ya. Innamal a'malu bi ansurin la bi undur-undurin gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu saja untuk malam ini. Kita sudahi dengan membacakan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.